Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Latsar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Herlina Ilyas SAKMAK, peserta Latsar CPNS 2021, Unit Kerja Universitas Sulawesi Barat. Di podcast kali ini kita akan membahas salah satu nilai dari core value ASN, yaitu kompeten atau kompetensi, dan akan menampilkan role model kita, yaitu salah satu dosen senior di Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sulawesi Barat, Ibu Sri Astuti Ratnasari Manggu SEMAK. Baik, langsung saja kita mulai podcast kita kali ini. Kompeten atau kompetensi menurut Kamus Kompetensi Loma tahun 1998 dan Standar Kompetensi dari International Labour Organization memiliki 3 aspek penting berkaitan dengan perilaku kompetensi, meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan. Kompetensi merupakan perpaduan dari aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau attitude yang terindikasikan dalam kemampuan dan perilaku seseorang sesuai tuntutan pekerjaan. Pengertian yang sama juga digunakan dalam konteks ASN. Kompetensi adalah deskripsi dari pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang diperlukan dalam melaksanakan tugas jabatan sesuai dalam Pasal 1 Permenpan RB nomor 38 tahun 2017. Dan kompetensi menjadi faktor penting untuk mewujudkan pegawai profesional dan kompetitif. Dalam hal ini, ASN sebagai profesi memiliki kewajiban mengelola dan mengembangkan kompetensi dirinya, termasuk mewujudkannya dalam kinerja. Sesuai Peraturan Menteri PAN RB nomor 38 tahun 2017 tentang standar kompetensi ASN, kompetensi meliputi 1. Kompetensi teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan. Kedua, kompetensi manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin atau mengelola unit organisasi. Dan yang ketiga, kompetensi sosial kultural adalah pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, budaya, nilai-nilai moral untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi, dan jabatan. Adapun prinsip pengembangan kompetensi ASN ada 4, yaitu pertama, upaya peningkatan kompetensi yang dilakukan organisasi maupun individu melalui proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi sesuai dengan kebutuhan organisasi dan pegawai. Kedua, setiap ASN memiliki hak dan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi. Ketiga, diarahkan pada pengembangan kompetensi sesuai kebutuhan jabatan. Dan yang keempat, pengembangan kompetensi sebagai salah satu dasar dalam peningkatan jabatan dan pengembangan karir. 3 dari perilaku kompeten. Pertama, meningkatkan kompetensi diri dengan cara merubah mindset. Aktif meningkatkan kompetensi diri adalah keniscayaan merespons tantangan lingkungan yang selalu berubah. Kedua, memanfaatkan sumber keahlian pakar atau konsultan yang mungkin dimiliki unit kerja atau instansi tempat bekerja atau tempat lain. Perilaku yang kedua yaitu membantu orang lain belajar. Dapat dilakukan dengan cara aktif dalam pasar pengetahuan atau forum terbuka. Kedua, memanfaatkan dokumen kerja seperti laporan kerja, materi presentasi, artikel, dan memasukkannya ke dalam repositori, di mana ia dapat dengan mudah disimpan dan diambil. Dan perilaku ketiga yaitu melaksanakan tugas terbaik. Ada 3, yaitu pengetahuan menjadi karya, mewujudkan pengetahuan yang bertumbuh menjadi karya yang nyata. Kedua, makna hidup dan bekerja baik. Pentingnya berkarya terbaik sejalan dengan tujuan hidup seseorang. Dan ketiga, tipikal individu semangat berkarya yang dapat menolong dan menahan kesuksesan pekerjaan Anda. Role model kita kali ini adalah Ibu Sri Astuti Ratnasari Manggu SEMAK. Beliau selaku dosen senior di Fakultas Ekonomi Prodi Akuntansi Universitas Sulawesi Barat. Selama saya menjadi dosen baru di Universitas Sulawesi Barat, banyak hal baru yang saya dapatkan. Ibu Sri salah satu dosen yang memiliki jiwa kompeten, yang mana notabene beliau selalu bersedia membantu saya mempelajari hal-hal yang baru selama menjadi dosen di Universitas Sulawesi Barat. Selain itu, beliau juga tidak henti-hentinya mengembangkan potensi dirinya dengan melanjutkan studi S3 untuk bisa terus bertahan dalam gejolak tantangan di masa depan.
Demikianlah podcast kita kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih dan sehat selalu untuk kita semua peserta Latsar.